pendidikan tentang asesmen di jenjang sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Asesmen merupakan penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah ibtidaiyah maupun program kesetaraan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan ini bisa dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta juga kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan tersebut yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut dapat kita peroleh dari 3 instrumen utama. Yang pertama itu asesmen kompetensi minimum atau biasa kita sebut dengan AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar atau Sulinjar. Nah, ketiga asesmen ini digunakan untuk pengukuran yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu AKM, asesmen kompetensi minimum, bisa digunakan pada untuk pengukuran kompetensi peserta didik dalam hal literasi dan numerasi. Nah, yang kedua itu survei karakter. Survei karakter ini digunakan dalam pengukuran karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar atau Sulinjar. Nah, Sulinjar ini digunakan untuk pengukuran aspek-aspek lingkungan di satuan pendidikan yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik itu sendiri. Nah, jadi program asesmen nasional ini adalah salah satu bentuk evaluasi mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik. Proses asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen yang meliputi dengan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini penilaiannya dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi antara asesmen formatif dengan pembelajaran itu dia menjadi satu kesatuan karena kan dilakukan saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Kalau dia asesmen sumatif itu dilakukan penilaiannya dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi memang keduanya ini merupakan penilaian yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, kita kan sudah membahas tentang apa yang dimaksud dari asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang fungsi, teknik, hasil atau dokumentasi dari kedua asesmen tersebut. Nah, yang pertama kita membahas tentang asesmen formatif dulu ya. Nah, asesmen formatif ini kan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Jadi dia itu disebut dengan as and for learning. Nah, apa sih fungsi dari asesmen formatif ini? Nah, yang pertama itu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini tuh bisa juga sebagai umpan balik bagi pendidik untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih bermakna dan untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Kemudian asesmen formatif ini untuk mendiagnosis daya serap materi dari peserta didik dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, ini tuh bisa memacu untuk perubahan suasana kelas sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan program-program pembelajaran yang lebih positif, suportif, bermakna, dan inovatif. Kemudian teknik yang dilakukan pada asesmen formatif. Nah, sebenarnya berbagai teknik bisa dilakukan pada asesmen ini. Jadi di sini saya akan mencontohkan misalnya praktek, produk atau proyek, terus portofolio, tes tertulis, ataupun bisa jadi tes lisan. Nah, sedangkan hasil dari asesmen formatif ini bisa berupa produk hasil belajar, kemudian jurnal refleksi peserta didik, terus rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, dan catatan anekdotal atau nilai berupa angka. Oke, itu dia tadi tentang asesmen formatif. Sekarang kita lanjut tentang asesmen sumatif. Jadi kan asesmen formatif untuk pada saat penilaian pada saat pembelajaran.
Nah, kalau sumatif ini kebalikannya, dia dilakukan di luar lingkup materi. Jadi dia disebut dengan assessment for end of learning. Jadi fungsi asesmen sumatif ini sendiri itu yang pertama, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu lingkup materi. Kemudian sebagai refleksi pembelajaran dalam satu lingkup materi, dan juga sebagai umpan balik untuk merancang perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, untuk melihat kekuatan atau kelemahan belajar pada peserta. Untuk tekniknya sendiri itu, yang pertama itu sama seperti formatif, bisa berupa praktek, produk, atau proyek, portofolio, tes tertulis maupun tes lisan. Nah, sementara hasil atau dokumentasi dari asesmen sumatif ini yaitu yang pertama produk hasil belajar, dan yang kedua yaitu nilai berupa hasil belajar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengar pembahasan tentang asesmen formatif dan sumatif di sekolah dasar. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang asesmen formatif dan sumatif. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Nah, terima kasih udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk memperdalam pemahaman kamu tentang asesmen ini dan menerapkannya ketika pada saat pembelajaran. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna tentang asesmen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.